Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Busuni Ekasari SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kontak present saya 082331270047. Materi pertama bab bahasa Indonesia yaitu tentang teks berita. Adapun kompetensi dasarnya atau KD-nya sebagai berikut. 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. 4.1 menyimpulkan isi berita. Apa itu teks berita? Ada yang bilang berita itu bersifat hoak, opini, dan fakta. Berita fakta adalah berita yang kebenarannya sudah terbukti atau teruji, sedangkan berita hoak yaitu berita bohong yang kebenarannya tidak terbukti, sedangkan opini yaitu pendapat. Pengertian teks berita. Teks berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang, baik melalui media cetak, elektronik, atau dari mulut ke mulut dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Unsur-unsur berita ada 5W plus 1H, dalam bahasa Indonesia disingkat Adi Simba. 5W plus 1H yaitu what apa beritanya, wo siapa pelaku dalam berita, when kapan berlangsungnya berita, where di mana peristiwanya, ho bagaimana terjadinya peristiwa, why mengapa peristiwa terjadi. Adi Simba singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Struktur teks berita yaitu menggunakan piramida terbalik. Yang pertama, kepala berita, sering juga disebut dengan judul berita. Sedangkan teras berita merupakan pokok-pokok berita. Biasanya bagian ini disajikan dengan informasi yang menggunakan rumusan 5W plus 1H. Tubuh berita berisi penjelasan dari teras berita, sebagian data-data pendukung. Bagian ini merupakan inti dari teks berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan isi berita yang dapat memberitahukan secara lebih rinci tentang keseluruhan peristiwa atau informasi yang diberitakan. Ekor berita merupakan penegasan dari informasi yang disajikan dan disebutkan kesimpulan. Dari piramida terbalik ini, yang paling penting dari struktur teks berita yaitu tubuh berita, kaidah-kaidah kebahasaan, menggunakan bahasa yang bersifat standar atau kata baku, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik 2 dan disertai penyertaan. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerangan kata yang diikuti. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja terkait dengan kegiatan atau dari hasil pemikiran. Penggunaan fungsi keterangan waktu. Penggunaan konjungsi temporal. Anak-anakku, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan di rumah. Kalian boleh ulang-ulang video yang sudah Bu Guru berikan. Kalian kerjakan 5 latihan soal ini, kalian catat soalnya, kemudian silakan kalian kirimkan ke alamat emailnya Bu Suni dengan alamat
ekasari4321@gmail.com. Selamat mengerjakan tugas daring, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Selamat mengerjakan tugas daring bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.